Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau cerita-cerita aja teman-teman tentang pengalamanku menanam cabai ya teman-teman. Jadi sebenarnya cabai itu relatif ya. Jadi bisa dikatakan orang banyak yang bilang tuh nanam cabai susah dan apalagi nunggu sampai berbuah teman-teman. Ya kita tahu sendiri di saat ini kan harganya lagi bener-bener mahal banget ya teman-teman ya cabai per kilonya tembus sampai 100.000 lebih teman-teman. Nah jadi teman-teman untuk perawatan cabai itu sebenarnya bisa dikatakan tuh kalau sudah terbiasa menanam akan bilang sama aja dengan tanaman lainnya, mudah, cuman memang perlu kontrol yang lebih sedikit rutin teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam cabai, terutama kalau misalkan teman-teman tanam nggak di tanah langsung, teman-teman tanam di polybag atau di pot, itu sebenarnya ada perbedaan yang signifikan. Artinya teman-teman kalau di polybag itu nutrisinya harus cukup gitu ya teman-teman. Nah aku mau bagikan sedikit tips buat teman-teman yang tanam di polybag. Jadi teman-teman kalau teman-teman tanam cabai dan baru semai gitu ya, setelah disemai teman-teman tunggu dulu sampai dia membentuk cabang. Jadi sampai tumbuh cabang kedua, istilahnya cabang V seperti ini teman-teman. Kemudian dipotong di sekitar sininya teman-teman gitu. Nah ketika dipotong sampai sininya itu dia nanti akan istilahnya lebat, dia akan trubus banyak dan itu akan buahnya juga akan serentak gitu. Nah ketika teman-teman potong di bawah V yang sudah tumbuh ini, nantinya sampai menumbuh trubus baru. Nah itu nanti tinggal kita lakukan pruning aja teman-teman. Nah untuk pola pemupukan ya teman-teman, untuk misalkan di minggu pertama itu teman-teman kasih TSP atau istilahnya fosfat yang lebih tinggi. Minggu kedua teman-teman kocor lagi dengan TSP lagi. Jadi untuk takarannya adalah 2 sendok per 1 liter. Nah setelah itu teman-teman bisa juga di minggu keempat baru teman-teman kasih NPK yang seimbang 16. Nah lakukan rutinitas itu terus. Ini saya untuk tanaman cabai teman-teman yang di dalam polybag itu nggak kekurangan nutrisi, malah nantinya dia akan tumbuh pendek-pendek dan nantinya bisa berbuah lebat gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa pakai varietas yang memang sudah teruji secara labnya dan memang sudah banyak yang pakai gitu. Jadi teman-teman bisa pakai varietas Dewata, Kaliber, terus banyak sih teman-teman yang memang sudah teruji gitu teman-teman. Nah memang secara garis besar perawatannya itu pasti akan sama teman-teman, jadi tidak akan jauh beda. Nah ketika posisi sudah berbunga, terus nantinya dia sampai berbuah nih, buahnya besar gini, jadi nanti dia akan continue teman-teman. Di sini misalkan udah berbuah, nanti dia akan nyusul lagi gitu teman-teman. Nah itu adalah tergantung dari bagaimana teman-teman melakukan teknik pruning. Jadi ketika teman-teman pruning, dia akan menumbuhkan cabang baru lagi dan itu akan meneruskan nanti buah-buahnya dan meneruskan bunga-bunganya. Jadi yang dipanen di setiap hari misalkan itu merah nih teman-teman, di sini udah ada yang bakalan numbuh lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu yang memang menjadi istilahnya kunci utama dari kita menanam cabai. Nah teman-teman juga perlu diketahui menanam cabai itu membutuhkan istilahnya banyak kesabaran teman-teman, karena memang dia di usia 2-3 bulan itu rentan dengan keriting daun. Nah seperti ini contohnya teman-teman, ini yang usianya di bawah itu, ini waktu itu keriting daun, namun terus kita hajar dengan pestisida. Nah
tadi kita sudah berbicara dengan yang kimia untuk perawatannya seperti itu. Namun memang kalau aku sendiri memang di sini memang full dengan perawatan organik, artinya memang tidak pakai kimia teman-teman ya. Jadi karena aku di tanah, jadi di tanah langsung, jadi aku pakai POC. Aku pakai POC sendiri dan pestisida nabati sendiri gitu teman-teman. Jadi yang aku pakai hanya itu saja. Jadi kalau untuk POC-nya teman-teman seperti ini adalah POC yang aku pakai. Teman-teman bisa lihat ini adalah yang aku bikin. Jadi ada pestisida, ada POC. Nah seperti ini teman-teman yang sudah aku olah. Jadi POC ini aku pakaikan biasanya dengan dosis takaran 2 tutup botol ini per liter air. Nah kalau lagi saat posisi mengisi buah seperti ini aku pakai aku gandakan dosisnya teman-teman. Nah ini langsung kita kocorkan aja ke tanah gitu. Jadi ke sekelilingnya kita kocorkan aja. Nah itu nanti istilahnya bisa menjaga konsistensi dan serta menambah asupan nutrisi dari cabai-cabai yang kita pelihara teman-teman. Nah bagaimana aku menangani untuk hama-hama yang menyerang dari cabai-cabai tersebut? Jadi aku pakaikan pestisida. Ini adalah pestisida yang aku pakai. Ini pestisida nabati, pestisida organik yang aku pakai. Aku semprotkan dengan spray yang dimana memang fungsinya adalah mencegah dari hama-hama itu, karena sifatnya organik ya, karena responnya juga nggak secepat dengan kimia. Kalau teman-teman kimia bisa pakai decis, bisa pakai kurakon gitu. Nah kalau ini aku pakai organik aja. Wan, tolong ambilin pestisida nabati yang udah kemasan ya di depan, yang semprotan aja nggak apa-apa. Yang gede? Nggak, yang kecil aja. Nah nanti teman-teman bisa lihat untuk pestisida nabati yang memang aku pakai itu kebetulan kita bikin sendiri, sehingga memang pada dasarnya kita sifatnya adalah mencegah ya teman-teman. Jadi ketimbang kita mengobati susah-susah dan repot, makanya kita tidak mau sampai terjadi seperti itu. Karena teman-teman tahu sendiri tuh cabai ya luar biasa ya teman-teman ya. Kalau untuk ininya hamanya. Nah seperti ini yang putih ya. Nah, itu nggak apa-apa sini Wan. Nah ini POC yang tadi aku tunjukkan ke teman-teman. Pemakaiannya sangat-sangat irit dan memang bisa dibilang itu sangat-sangat efisien untuk dana ya, untuk perawatan cabai teman-teman. Ini untuk skala rumahan bisa, atau skala kebun luas juga bisa teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah bisa sampai berbuah seperti ini, ini saja, ini pohon induk ini bisa bertahan hingga lebih dari 1 tahun teman-teman. Batangnya sampai sangat-sangat besar teman-teman. Tuh, batangnya sangat-sangat besar ya teman-teman. Tuh, sangat-sangat besar. Nah ini teman-teman untuk pestisida yang aku pakai. Jadi ini ada yang langsung pakai, jadi untuk skala rumahan teman-teman bisa pakai ini, atau teman-teman bisa pakai yang ukuran 1 liter, itu bisa untuk skala kebun luas. Ini 200 ml, jadi ini gampang banget pakainya. Jadi biasanya kalau udah ada yang terserang, di bagian terserangnya itu aku semprot aja teman-teman. Nih seperti ini teman-teman. Tuh spray aja teman-teman, di bagian yang memang sudah kiranya ada tanda-tanda, ataupun ketika untuk pencegahan ya semuanya bisa kita semprotkan gitu teman-teman. Nah karena ini memang dari organik, itu sangat-sangat aman. Jadi untuk penggunaan untuk skala frekuensi yang sering itu sangat-sangat aman teman-teman. Nah teman-teman, ini aku ada kabar gembira. Kebetulan memang ini aku sudah
coba tanam varietas ini di, kebetulan kita kan di Bekasi, MDPL-nya rendah. Memang ini banyak tumbuh di yang MDPL tinggi. Nah, ini teman-teman. Jadi cabai ini adalah masih keluarga paprika tapi bentuknya seperti cabai. Jadi ini banyak tumbuh di MDPL tinggi teman-teman, di daerah-daerah Lembang sana. Tapi ini puji Tuhannya sudah aku coba semai di Bekasi. Puji Tuhan sudah tumbuh saat ini. Nah, sudah tumbuh, udah beberapa, dan untuk pola perawatannya tetap aku berikan si POC Nutriplan ini untuk pola perawatan masih ketika usia segini teman-teman. Nah, nantinya ketika udah mau perawatan lanjutan, aku pindah ke polybag yang agak lebih besar. Kemungkinan nanti akan lebih lagi intensi untuk pemupukan dan pemberian pestisida. Dan teman-teman, kalau dari usia segini ini juga aman teman-teman. Kalau teman-teman mau kasih pestisida, jadi biar nggak keduluan sama bakicot ataupun ulat atau belalang gitu. Ini sangat-sangat bisa diandalkan teman-teman. Nutriplan aktif ya teman-teman, bahannya sangat-sangat organik gitu. Nanti teman-teman bisa gunakan itu dengan interval waktu untuk pencegahan seminggu sekali, nggak apa-apa teman-teman semprotin. Kalau teman-teman mau pakai 4 hari sekali juga nggak masalah sih teman-teman gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, sedikit cerita aku di sore hari ini, kiranya bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau berkebun luas ataupun mau berkebun ya sudah, yang dengan adanya lahan yang ada, mau berkebun apapun yakin bisa, dimanapun teman-teman pasti bisa ya gitu ya. Makasih banyak teman-teman, salam sehat, salam hijau, salam bahagia. Makasih banyak teman-teman, thank you.